Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dingin sekali. Kalau kita naik gunung dan itu dingin sekali, maka kita pun semua akan kena angin kedinginan. Kedinginan. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang mengajak Petrus, Yakobus, Yohanes untuk naik ke sebuah bukit atau gunung kecil yang namanya Gunung Tabor. Dan kemudian di atas puncak gunung itu tiba-tiba terjadi peristiwa transfigurasi. Yesus didatangi oleh Musa dan Elia dan mereka bercakap-cakap. Kemudian tiga murid ini, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, merasakan nyaman dengan suasana. Mereka itu seperti berpakaian putih-putih mengkilap. Tidak ada orang yang bisa mengelantang atau memutihkan pakaian mereka itu. Dan semua ini penuh sinar. Maka saudara-saudari yang terkasih, Musa, Elia, dan Yesus bercakap-cakap di situ. Lalu Petrus tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka dia merasa nyaman di situ. Dia mengatakan, "Guru, izinkan saya membangun 3 tenda. Satu untuk guru, satu untuk Musa, Bapak Elia dan Bapak Musa." Maka 3 tenda itu. Lalu kemudian tiba-tiba angin besar, kemudian awan melingkupi 3 orang itu, dan ada suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka saudara-saudari yang terkasih, semua kemudian menjadi bingung karena sebetulnya Yohanes, Yakobus, dan Petrus tidak mau turun karena ketika dalam suasana yang penuh rahmat itu, semuanya merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai, merasa diuntungkan. Mereka tidak mau turun gunung dan mau membuat tenda itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, banyak orang hanya senang ketika merasa nyaman, ketika diberikan berkat melimpah, ketika semuanya berhasil mendapatkan keuntungan, semuanya hidupnya pokoknya penuh syukur. Tetapi kunci orang beriman itu adalah justru tetap setia dan bersyukur dalam kegagalan, dalam kebangkrutan hidup ini. Maka kemudian kita akan merasakan apakah dalam menghadapi kehidupan yang nyata turun gunung itu, kita sungguh-sungguh merasa beriman, berani tahan banting. Seperti kalau kita pun diberi berkat, keberhasilan, kesuksesan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan sedikit cerita ya. Ada seorang bapak yang dulu aktif sekali dan anaknya masuk seminari. Kemudian anaknya menjadi frater dan setelah itu anaknya mundur dari frater. Maka bapak tadi merasa kecewa. Dan kemudian bapak tadi mulai mengundurkan diri dari kegiatan-kegiatan gereja. Bahkan mulai jarang untuk ikut misa hari Minggu saja. Apalagi pertemuan-pertemuan lingkungan. Dia merasa kecewa. Anaknya tidak jadi romo. Anaknya tidak sampai kepada satu anggapan bagi dia adalah hal yang positif. Maka kemudian dia mulai tidak bersyukur. Dia mulai bahwa menuntut, kok kenapa anak saya mundur dari frater. Dan ini tentu saja bagi bapak itu mengecewakan. Saudara-saudari yang terkasih, sangat sering orang tua mempunyai pandangan seperti itu. Ibu saya sendiri ketika saya mundur dari Romo selama 4 tahun cuti ekstra domus, ibu saya pun sampai pingsan, tetapi lama-lama bisa memahami.
Tetapi yang ingin saya katakan adalah ketika dalam peristiwa-peristiwa kita mendapatkan berkat yang melimpah, kita mendapatkan kesuksesan, semuanya itu kita terima dan kita syukuri dengan sangat. Sama ketika kita mendapatkan kegagalan, ketika kita mendapatkan juga penilaian malu atau gagal di tengah masyarakat, ketika kita merasa harapan kita tidak tercapai, Tuhan seakan-akan tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Padahal mungkin Tuhan mengabulkan dengan cara lain, membuat kita semakin, mengajak kita semakin rendah hati, semakin mau menangkap apa yang dikehendaki Tuhan. Maka ketika kita gagal, disitulah iman kita diuji. Ketika kita menjadi perbincangan banyak orang tentang hal-hal yang mungkin tidak baik di tengah masyarakat, disitulah iman kita diuji. Apakah tetap bersyukur, tetap setia pada Tuhan, atau sebaliknya kita mulai mempertanyakan, mulai malas bergaul, dan akhirnya menarik diri. Saudara-saudari, salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Dingin. Dinginnya.